Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dopan. Hari ini kita berada di Gombong Exotic Pet. Nah, ini kita lagi ada di dalam kandang salah satu mamalia yang keren ya. Ini tupai, bajing. Jadi ini adalah jenis tupai raksasa atau nama ilmiahnya tuh Stratuva bicolor. Jadi untuk jenis tupai ini penyebarannya ada di Asia Tenggara sama Asia Selatan. Nggak cuma Indonesia aja. Benar, ada di Malaysia, Vietnam, Cina dan lain-lain ini ada. Nah, untuk yang di Indonesia itu penyebarannya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa pulau kecil yang ada di Indonesia. Jadi untuk jenis tupai ini merupakan salah satu jenis tupai yang dilindungi ya. Ini masuk ke dalam appendix 2. Jadi untuk perdagangan sama pemeliharaan itu dibatasi dan diawasi. Nah, kebetulan untuk di Gombong Exotic Pet ini sudah bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menangkarkan jenis tupai ini. intinya legal lah. Legal, jadi aman. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini di sini ada 3 ekor. Ada 3 ekor, 2 betina dan 1 jantan. Cuman ini saya nggak tahu mana yang jantan dan mana yang betina. Sama semua. Sebenarnya beda. Ini kan dia kelaminnya di luar ya. Kelaminnya di luar. Jadi gampang dibedain. Cuman harus ditangkap. Nah, ini saya nggak berani nangkep. Jadi ini tergolong jenis tupai yang jinak. Ini gampang beradaptasi sama manusia. Nah, untuk makanan tupai ini dia makan buah-buahan. Jadi kalau di sini dia dikasih makan buah pisang sama pepaya. Itu bisa teman-teman lihat, makanannya ada di bawah. Dan juga untuk untuk perkembangbiakannya. Jadi ini 1 tahun bisa sekitar 2 kali dia hamil. 2 kali. Masa hamilnya itu sekitar 1 bulan. Nah, sekali beranak ini sekitar 2-3 ekor. Jadi nggak banyak ya. Ini jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan populasi tupai ini di alam liar tuh semakin menurun. Itu ada salah satunya karena berkurangnya habitat mereka di alam ya. Jadi hutan-hutannya itu rusak ya, karena penebangan hutan liar itu illegal logging dan kebakaran hutan. Dan yang kedua karena perburuan liar ya, entah itu untuk dikonsumsi dagingnya ataupun dijadikan sebagai hewan peliharaan. Jadi teman-teman yang mau pelihara hewan ini itu harus mengurus izin tangkar resmi dari BKSDA. Itu wajib, jadi harus taat hukum ya. Nggak boleh pelihara hewan dilindungi tanpa ada izin resmi, itu nggak boleh. Ini keren nih, ini mamalia yang sangat cantik. Jadi jangan sampai hewan-hewan cantik ini nih punah. Ini harus kita lestarikan, harus kita jaga bersama. Untuk hewan ini aktif di pagi sama siang hari. Jadi kalau malam dia itu tidur. Malam nggak aktif, dia tidur. Ini sangat jinak tuh dari tadi. Ini termasuk tupai-tupai yang narsis dari tadi tuh deket ke kamera terus. Ini sebenarnya pengen banget gendong ini, cuman nggak tahu cara megangnya ya. Takutnya gigit. Ya walaupun dia bisa diajak interaksi kayak gini, cuman kalau digendong nggak tahu gigit apa enggak.
Oh ya, untuk hewan ini dia hidupnya itu nggak berkelompok ya. Jadi hidup sendiri. Jadi nanti kalau pas musim kawin, nah dia nyari pasangan pas musim kawin, terus bikin sarang. Nah, ini untuk tupai keren ini. Untuk panjang maksimal bisa mencapai sekitar 1 meter kurang lebih. Ini berarti bisa lebih itu lagi ya? Bisa 1 meter dari hidung sampai ujung ekor. Berantem tuh. Jadi selain tupai ini di Gombong Exotic Pet itu juga ada salah satu jenis tupai lagi, tupai tricolor ya. Itu ukurannya lebih kecil dari ini. Itu sama. Dia juga masuk dalam Appendix 2. Jadi status peredaran dan perdagangannya tuh diawasi dan dibatasi. Sama, hewan-hewan di sini semua sudah melalui proses perizinan dari BKSDA ya, aman. Jadi nggak sembarang asal pelihara aja. Tuh kandang-kandangnya juga bagus. Ini kayaknya yang paling kalem yang ini. Friendly banget. Ini yang paling kalem. Ini cuman kalau gigit sakit kayaknya, soalnya giginya kelihatan gede-gede. Jadi model sarangnya kayak gini ya? Nah, jadi juga untuk sarang dia di alam, mereka tuh bikin sarang di lubang-lubang kayu. Jadi ada kayu berlubang, mereka ngangkut-ngangkut kayak sampah-sampah di hutan itu, dimasukin dalam lubang kayu itu buat sarang. Nih sebenarnya jinak nih. Asik Berarti, juga ya. aduh, tapi cakarnya juga lumayan tajam. Lucu ya. Mantap, ini tupai keren. Ini karena perkembangbiakannya yang cukup lambat dan anaknya sedikit, itu jadi mungkin salah satu faktor juga dia jadi populasi mereka di alam tuh berkurang. Untuk di Pulau Jawa itu bisa dijumpai di beberapa taman nasional yang ada di Pulau Jawa ya. Itu cuman kebanyakan di Jawa Barat. Jawa Barat ini masih banyak ini. Kalau di Jawa Barat? Jawa Timur. Ratu Fabicolor ini dia itu masuk ke dalam famili Sciuridae. Itu familinya Sciuridae dan masuk ke dalam genus Ratufa. Dalam genus Ratufa ini terdapat beberapa spesies. Salah satunya ini Ratu Fabicolor ini. Tuh, ini digigit-gigit kayu juga. Iya, emang. Ini kan hewan-hewan pengerat ya, jadi emang dia gigit-gigit kayu. Ini sebenarnya mau coba kasih makan, cuman karena mereka baru dikasih makan, ini nggak tahu kalau misalnya saya bawa makanannya dia mau deket apa enggak. Ini kita coba aja. Kita tetap mau loh ini. Kita nggak bawa makan aja, nyamperin terus. Nah, ini pisang ya. Mau. Keren. Tuh, ternyata dia mau. Ambil lagi, Pan. Ini yang satu nih, biar nggak rebutan nih. Jadi termasuk agak manja juga ya. Padahal tersedia di situ tapi nggak mau ngambil dia. Jadi, nih cara makannya lucu banget, Pan. Banyak makanannya di bawah, cuman mesti diambil ini satu belum kebagian. Serius lucu banget. Wah, kapan kita bisa pelihara kayak gini, Pan? Tuh, kita nggak bisa sembarangan pelihara ini, harus ada izin ya. Jadi nggak boleh teman-teman tuh sembarangan pelihara hewan-hewan yang dilindungi itu nggak boleh. Dia makannya pakai dua tangan apa kaki nih? Kaki ya? Ya bisa dibilang kaki sih, dia dipegang pakai kaki depan ya. Kaki depan buat pegang makanan, itu bisa teman-teman lihat. Terus sama dia itu diputer gitu loh. Dia makannya nggak cuma
satu sisi Oh ya, tok. benar. Jadi benar-benar apa ya, digerus apa gimana? Tapi ini kayaknya kalau dikasih kelapa juga mau mungkin ya. Oh iya ya. Jadi kalau Tupai kayak kan? tupai-tupai yang kecil di kampung-kampung itu kan hobinya makan kelapa. Kalau ini kayaknya juga mau harusnya. Dan di sini itu buah pepaya sama pisang. Benar-benar manja. Nyam 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 nyam. Pan, Ini- kamu mau nyobain makan itu enggak pan pisang? Kalau nanti udah disediain di Udah belakang, disediain udah ya. ada pisang. Nah ini teman-teman bisa lihat nih kayunya. Ini kayu coy. Nah ini kayunya kan lama-lama habis kan. Ini bekas digigit nih. Ini bekas digigit sama tupainya. Itu lihat Oh iya. lagi asik pada makan mereka bertiga nih. Tuh yang atas tuh. Ah, samperin Nih, oh ini lucu nih. Oh udah mau habis. Kamu udah berdoa belum makannya? Wih. Bagi dong. Ini yang satunya. Oh, santuy banget. Gua nggak minta, gua slow aja makannya. Ini karena ini Oh, mau ini, lagi nih. Ini ada satu yang udah habis. Iya. Ini kita ambilin lagi aja. Kuatir gua minta tadi, Pan. Makanya dia cepet-cepet makannya. Iya, buru-buru banget. Ini say. Ini kan tadi kita kasih apa pisang nih, coba kita kasih pepaya. Mau apa enggak? Oh, Mau ternyata juga. suka juga sih sama pepaya. Dasar manja. Bisa diambilin tuh makannya. Itu sebenarnya bisa diperjualbelikan. Itu tapi dengan syarat itu harus keturunan ketiga. F3 itu keturunan ketiga, berarti keturunan pertama itu anak, kedua cucu, ketiga berarti apa coy? Cicit apa ya? Nah cicit kalau nggak salah itu harus minimal F3-nya. Itu bisa diperjualbelikan, itu nggak masalah. Dan setiap F3 dari hewan yang dilindungi itu pasti ada surat Dari Jadi, penangkarnya ya, dan BKSDA juga. Iya benar, jadi ada surat dari apa penangkaran dan BKSDA-nya itu. Oh ini udah mau habis, ini udah mau habis ini. Nah, ini udah mau habis. Tapi ini santuy banget nih, lama. Oh ini yang jantan coy. Ini jantan. Ini jantan tuh kelihatan ada telurnya dua. Ada telurnya kelihatan. Yang jantan. Ya benar ini betina nih. Ini bisa lihat bawah. Nah itu nggak ada telurnya kan, itu betina ini. Betina. Ini yang satu lagi itu betina juga. Jadi makanya kalau di alam liar emang kayak gini modelnya. Jadi ini emang dia makan buah. Ini kita kasih lagi aja nih. Nih. Tapi bener loh, Pan. Ini emang bener-bener manja, Pan. Emang ini Berarti emang udah apa ya? emang karakternya seperti ini. Untuk karakter tupai jenis ini emang seperti ini. Ini cepet yang ini makannya. Ini betina. Ini tapi saya perhatiin ini yang betina ini dia agak beda dari yang satunya ya. Kayak lebih gendut. Atau jangan-jangan dia hamil mungkin. Mungkin dia hamil. Ini juga lebih apa ya? Pelan. Ya, lebih friendly kalau yang ini. Ini gigit-gigit. Cuman nggak gigit serius ya, kalau gigit serius pasti udah bolong. Nih, Bulunya gimana, Pan? Halus nggak coba? kalau bulunya tuh nggak halus kayak kucing, nggak sih, agak-agak kasar. Hampir mirip sama tekstur bulu musang. Ya, agak kasar. Ini mungkin cukup sekian aja ya review tentang Ratuva bicolor ini. Jadi kalau saya pesan ke teman-teman, kalau teman-teman pelihara hewan yang dilindungi itu harus ada izin dari BKSDA, nanti biar nggak bermasalah.
Oh, gitu. Jadi cukup sekian review kita tentang jelarang ini atau Ratu Fabicolor ini. Sampai jumpa di review-review tentang hewan eksotik keren lainnya. Terima kasih banyak dan salam Lodi.